Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 2020 53011 dari kelas Sistem Informasi. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebentar, saya buka terlebih dahulu. Pada pertemuan 12 penjelasan 11 tentang analisa data kuantitatif. Kita slide terlebih dahulu ya. Oke, ini masih memuat ya. Oke, di sini ada analisa data kuantitatif bagian 1. Modul ini berisi materi tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Mahasiswa memahami metode penelitian, instrumen, dan teknik yang tepat untuk suatu jenis penelitian dengan analisa data kuantitatif. Pengumpulan data. Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data biasa berupa angka, huruf, suara maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian, diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan, maupun pengukuran gejala yang diteliti. Data-data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan bagian. Yang pertama di sini ada data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau responden, itu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun data. Pencairan data primer bisa dilakukan dengan cara wawancara atau interview langsung dengan responden, melakukan telepon, email, dan sebagainya. Dalam mengumpulkan data primer, biasanya peneliti menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah karena data ini biasanya sudah tersedia dan kita tinggal mengambil dan mengumpulkan saja. Data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan seperti data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, data hasil riset, data dari perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama ada data internal, yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misal, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Yang kedua ada data eksternal, yaitu data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Di sini ada klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama ada data kuantitatif, yaitu data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan mahasiswa MTA, dan lain-lain.
Yang kedua di sini data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama data discrete adalah nilainya adalah bilangan asli. Contohnya nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu dan lain sebagainya. Yang kedua di sini ada data continue, yaitu data yang nilainya pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan lain sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Oke. Selanjutnya jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama ada data cross section. Data cross-section adalah data menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya pelaporan keuangan per 30 Desember 2006, data pelanggan PT PLN bulan April 2006, dan lain sebagainya. Yang kedua ada data time series atau berkala. Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan suatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Selanjutnya di sini ada metode observasi. Metode observasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi jika dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, cocok untuk perilaku nonverbal. Yang kedua, lingkungan alami. Yang ketiga, analisis longitudinal. Selanjutnya ada kelemahan metode observasi. Sementara itu, observasi juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama kurang terkendali, yang kedua sulit dikuantifikasikan, yang ketiga peneliti memberikan skor terhadap pendapat yang diberikan, yang keempat ukuran sampel kecil. Selanjutnya ada tabulasi data. Ada banyak ini. Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan. Pengolahan data diarahkan untuk memberi argumentasi atau penjelasan mengenai tesis yang dijalankan dalam penelitian. Berdasarkan data atau fakta yang diperoleh, apabila ada hipotesis, pengolahan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Dari data yang sudah terolah, kadangkala dapat dibentuk hipotesis baru. Apabila ini terjadi, maka siklus penelitian dapat dimulai lagi untuk membuktikan hipotesis baru. Data biasanya didapatkan dengan cara survei langsung di lapangan, observasi, dan lain sebagainya. Setelah kita mendapatkan data yang telah dikumpulkan dengan metode yang telah kita pilih, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah data yang ada agar menampilkan hasil yang kita ingin ungkapkan. Oke. Data tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Ada dua cara yang bisa kita gunakan oleh seseorang untuk menyajikan hasil dari sebuah studi kuantitatif. Cara yang pertama adalah membeberkan angka-angka dalam sebuah tabel atau daftar, dan cara yang kedua adalah menyajikan grafik. Sebagian besar orang lebih menyukai tampilan grafik dengan alasan bermacam-macam. Di samping lebih menarik dari segi warnanya dan bentuknya, dalam banyak hal penggunaan grafik juga informatif. Penyajian data selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel biasa disajikan dalam beberapa arah, antara lain tabel satu arah atau one-way table, yaitu tabel yang hanya memuat satu keterangan saja. Tabel dua arah atau two-way table,
ialah tabel yang menunjukkan hubungan di antara dua hal yang berbeda, dan tabel 3 arah atau three-way table ialah tabel yang menunjukkan pada 3 hal yang berbeda. Penyajian data dalam bentuk gambar dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dengan cepat. Ada beberapa macam grafik, antara lain grafik garis atau line chart, grafik batang atau bar chart, grafik lingkaran atau pie chart, grafik gambar atau piktogram, dan lain sebagainya. Di sini ada alur analisis data. Yang pertama di sini tabulasi data, yaitu coding dan scoring. Kemudian pemeriksaan data, kemudian analisis metode penelitian, jenis permasalahan penelitian masuk ke dalam analisis mode penelitian, kemudian jenis karakteristik juga masuk, kemudian informasi yang akurat. Informasi yang akurat itu harus valid dan harus relevan. Oke. Di sini ada gambar grafik histogram, grafik distribusi frekuensi untuk setiap kelas yang dinyatakan dalam segi 4 atau berbentuk balok atau bar, sehingga histogram tersebut juga dengan bar diagram. Sumbu X menggambarkan variabel independen berupa skor nilai, sedangkan sumbu Y menggambarkan variabel dependen berupa distribusi frekuensi. Nah, yang ke atas ini adalah sumbu X, kemudian yang ke samping adalah sumbu Y. Ya, frekuensinya 1 sampai 5, memori skornya 1 sampai 10. Bisa dilihat di dalam gambar tersebut ya. Oke, kemudian saya next. Kemudian di sini ada grafik poligon. Frekuensi poligon dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik dengan tiap kelas interval yang sesuai dengan frekuensinya. Sumbu X merupakan frekuensi poligon diambil dari interval kelas yang diwakili nilai tengah, sedangkan sumbu Y merupakan frekuensi poligon. Grafik poligon dimulai dari nilai frekuensi 0, kemudian pada suatu interval yang lebih kecil dari titik tengah, kelas terkecil pada sumbu horizontal atau sumbu Y, kemudian dengan menghubungkan titik-titik tengah tiap-tiap kelas sesuai dengan frekuensinya dengan sebuah garis dan berakhir pada nilai frekuensi sama dengan 0. Pada suatu interval lebih besar dari titik-titik tengah, kelas terbesar pada sumbu X. Ini bisa dilihat di sini gambar grafik poligon ya. Ya, next. Di sini ada grafik batang dan ogive. Grafik batang digunakan untuk mengukur tendensi pusat. Dapat digunakan min, median maupun mode yang berfungsi untuk menunjukkan posisi pusat dari nilai distribusi frekuensi serta dapat mewakili seluruh nilai observasi. Ogive merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif. Bisa dilihat di sini ada phone number, historical dates, dan family dates. Oke, di sini min atau rata-rata hitung dapat dicari dari data yang tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Di sini rumus untuk mencari min adalah min atau X bar sama dengan sigma XI per N atau dibagi N. Oke, contohnya data dari suatu kelas 28341. X bar atau rata-rata sampel sama dengan sigma XI atau 2 plus 8 plus 3 plus 4 plus 1, atau yang ini ya. Benar-benar ini 2 plus 8 plus 3 plus 4 plus 1 dibagi 5. Dapat 5 ini dari mana? Nah, 5 ini adalah jumlah data dari suatu kelas ini. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5-nya kita masukkan ke dalam N. Oke, kemudian kita bagikan semua data ini dan hasilnya adalah 3,6. Oke, selanjutnya median. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua bagian yang sama.
Median juga dapat dikatakan sebagai titik tengah dari sebuah distribusi frekuensi. Pada gambar 2.2 terlihat bahwa jika distribusi persis sama atau normal atau exactly symmetric, ini berarti mean, median, dan modenya sama. Begitu pula sebaliknya, jika distribusi condong atau skewed, ini berarti ketiga alat ukur yaitu mean, median, dan modenya berbeda. Contoh dari data sebuah kelas ini adalah 2, 8, 3, 4, 1, 8. Data diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 8, 8. Nilai tengahnya yaitu antara 3 dan 4. Jadi mediannya adalah median 3 plus 4 bagi 2 sama dengan 3,5. Ini ya, ini adalah nilai tengahnya. Oke. Kemudian modus atau mode. Modus adalah suatu nilai yang terjadi pada frekuensi yang terbesar. Menurut Jogianto 1990, suatu distribusi yang mempunyai suatu nilai modus disebut unimodal, sedangkan yang mempunyai dua modus disebut binomodal. Sedangkan yang mempunyai modus lebih dari dua disebut multimodal. Contoh data 5, 15, 15, 15, 1, 5, 15, 18, 25. Mempunyai nilai sebuah modus yaitu 15 disebut unimodal. Data 5, 15, 15, 25, 25, 30, 40 mempunyai nilai modus 15 dan 25 disebut bimodal. Saya lanjutkan. Distribusi frekuensi berdasarkan nilai tengah. Di sini ada grafik dari frekuensi nilai tengah. Di sini ada mode, median, dan mean. Ya, setara di sini. Kemudian dibalik juga mean, median, mode. Juga sama. Letak median dalam kurva distribusi frekuensi berbeda-beda, seperti tampak pada gambar 6. Pada dasarnya, bentuk distribusi frekuensi dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk distribusi kecondongan atau skewed, baik distribusi yang condong negatif atau negatively skewed distribution, dan distribusi yang condong positif atau positively skewed. Selanjutnya, bentuk distribusi normal atau symmetric distributional. Distribusi kecondongan atau skewness merupakan hasil dari pengukuran data untuk menentukan posisi relatif dari mean, median, dan mode. Bila dibentuk distribusi normal atau simetrikal, maka posisi mean, median sama dengan mode. Bila distribusi condong ke kanan atau distribusi skewed right, maka median berada di antara mode dan mean, dan mode lebih kecil dari mean. Bila distribusi condong ke kiri atau distribution skewed left, maka median berada di antara mode dan mean, dan mode lebih besar daripada mean. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 6. Berbagai macam bentuk distribusi frekuensi. S lebih kecil, S sama dengan S lebih besar. Bisa dilihat di sini S naik kemudian turun. Turunnya langsung turun ya, tidak landai. Kemudian jika S sama dengan ini naiknya sama dengan turunnya, kemudian ini naiknya terlalu curam, kemudian turunnya landai. Ini atau S kurang dari disebut negative skewed distribution, kemudian S sama dengan disebut symmetric distribution not skewed, kemudian S lebih dari disebut positively skewed distribution. Di sini ada tabel prosedur penggunaan tabel dan grafik. Berikut ini merupakan bagian dari data kualitatif dan data kuantitatif yang dapat digunakan dalam pembuatan tabel dan grafik. Di sini data dibagi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian data kualitatif juga dibagi lagi menjadi dua metode. Yang pertama metode tabel dan metode grafik. Pada metode tabel di sini terdapat distribusi frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, dan tabulasi silang. Kemudian pada metode grafik di sini grafiknya ada pie chart dan bar chart. Kemudian pada data kuantitatif di sini terdapat dua metode sama,
metode tabel dan metode grafik. Pada metode tabel di sini distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, distribusi batang, daun, kemudian tabulasi silang. Kemudian pada metode grafik di sini ada dot plot, kemudian histogram, ogive, dan diagram scatter. Baik, terima kasih presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.